Baik, jadi semua mahasiswa yang sekarang ini, kalau boleh, ini siapa leadernya kalau boleh tahu? Ada leadernya nggak di sini? Halo? Rivaldi? Saya Oke. Di Zoom ini ada leadernya nggak? ada Nggak ada Pak, saya Pak. leadernya. Tolong namanya di sebelahnya ditulis universitasnya apa, semester berapa, jurusannya apa. Tolong di rename namanya, kemudian ada universitas, jurusan, dan semester berapa. Atau nanti ditulis saja di kontak message-nya untuk absensi ya. Saya ya, tolong absensi, absensi, Pada absensi ulang. formal. Buat bet mau anjing. Ini lagi zoom lagi. Biar aja paling. Tolong suaranya di mute, bahasanya juga di, di jangan bahasa yang aneh-aneh ya. Nama, universitas, fakultas, jurusan, semester. Ya, tolong semuanya tulis nama universitas, namanya universitas apa, fakultas, jurusan, dan semester berapa di chat box. Ya, jadi ini sebagai absensinya juga. Oke, saya mulai saja. Karena waktu juga terbatas hanya 45 menit. Baik, jadi materi hari ini yang diberikan adalah mengenai aplikasi integral dalam beberapa aspek. Oke, jadi sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Firdaus. Ya, dan nanti slide ini akan saya share juga ke semuanya. Ya, saya belum tahu ini apakah satu jurusan semua atau beda jurusan, atau semesternya juga sama atau beda-beda. Jadi saya butuh data semua mahasiswa, tolong tulis di chat box. Ini ada Dika semester 1 Teknik Industri. Oke, tolong yang lainnya juga ditulis ya di dalam chat box sebagai absensi. Oke. Jadi beberapa menit saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Firdaus. Ya, saya lulusan ITB sekitar 20 tahun yang lalu, jurusan Teknik Sipil. Saya juga lulusan dari Jerman, itu sekitar 13 tahun yang lalu, sudah cukup lama. Nah, pekerjaan saya sekarang adalah engineer di Qatar Energy. Nah, kalau ada yang pernah tahu Qatar Energy, itu sama seperti Pertamina-nya Indonesia. Ya. Lebih dari 20 tahun saya sudah bekerja di bidang teknik sipil, terutama di bagian struktur. Nah, nanti akan saya jelaskan apa hubungannya antara teknik sipil dengan integral. Itu sangat berkaitan. Ini ada beberapa mahasiswa dari teknik industri. Oh, ini satu jurusan semua ya? Semester 1 baru masuk semua ya? Oke. Tolong nanti ditulis siapa ketua kelasnya, ya, atau angkat tangan. Nah, dari semua mahasiswa yang hadir ini, tolong angkat tangan siapa ketua kelasnya. Karena mungkin untuk
kuliah-kuliah selanjutnya nanti ada materi-materi yang akan saya share sehingga bisa di follow up secepatnya. Oke. Jadi kalau mau melihat lebih detail apa yang sudah saya beri kuliah, saya kasih webinar sebelumnya, bisa dilihat di link YouTube saya. Nah, nanti slide ini akan saya share juga. Nah, untuk detail profile saya bisa juga lihat di LinkedIn. Nah, di LinkedIn. Nah, ini kebetulan dari jurusan teknik industri ya. Nah, ini sangat berkaitan dengan industri oil and gas atau petrokimikal, tergantung dari minat dan bakatnya. Ya. Nah, kebetulan saya besok juga ada bukan pemberi materi, cuman mengorganizer saja. Kebetulan saya juga karena saya alumni Jerman dan juga ada kaitannya dengan Pemda Aceh. Saya dulu beberapa tahun ada di Aceh setelah pasca tsunami. Jadi saya membantu informasi juga bagi mahasiswa-mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti atau mengambil studi di Jerman. Karena ini masih semester 1 semua ya. Semester 1 semua itu saya rasa nggak ada masalah kalau mau ada rencana pindah ke Jerman. Tolong suaranya di mute yang lainnya. Hawa punya gue ya. Halo, Wana, siapa tuh yang ribut tadi? Nah, tolong di mute suaranya. Nah, ini ada informasi besok akan ada webinar bagi yang tertarik untuk kuliah S1 maupun S2 ke Jerman. Bagi yang tertarik boleh ikut besok siang, kalau nggak salah ya. Besok siang waktu Indonesia jam 2 siang. Nah, kalau di sini masih pagi. Ya. Nanti slide ini akan saya share juga. Bagi yang berminat boleh ikut. Oke. Lanjut. Oke, materi utama kita sekarang ini, karena waktunya sangat singkat, hanya 45 menit, akan saya berikan beberapa case study saja untuk lebih memahami apa fungsi dari integral itu sendiri. Ya, jadi untuk memahami apa itu integral, ya saya yakin waktu di kelas 3 atau kelas 2 sebelumnya semua pasti sudah belajar apa itu integral. Bentuknya seperti cacing, ya. Tapi mungkin sebagian ada yang belum paham apa sih fungsinya dari integral itu sendiri. Ya. Integral itu lebih pada practical purpose istilahnya. Jadi kalau kita ingin meneliti sesuatu yang bersifatnya tidak rigid, misalnya ukuran persegi 4. Persegi 4 itu kan rigid, sangat mudah untuk dihitung. Tapi kalau bentuknya seperti eclipse, bentuknya seperti asimetrik, sifatnya seperti asimetrik yang sangat sulit untuk dipecahkan dalam waktu singkat, maka penggunaan integral ini sangat bermanfaat. Kenapa? Karena dia metodenya pendekatan. Nah, tidak exact result, tapi sangat mendekati. Bagaimana mendekatinya? Yaitu kita pecah-pecah dia. Nah, semakin kecil pecahan elemennya, maka semakin mendekati hasilnya. Contoh, ya, kalau kita makan kue, ya, makan kue bulat dia, donat. Nah, kalau kita makan sendiri itu donat, ya, kita makan sendiri itu donat, itu sangat
susah kita makan karena terlalu besar. Nah, tapi kalau kita pecah kecil-kecil, ya, walaupun perut kita sudah penuh, tapi karena kecil-kecil, maka perut kita akan cukup juga masuk ke dalamnya. Nah, semakin kecil kue itu kita potong-potong, nah, semakin banyak akan masuk ke dalam perut. Nah, seperti itu logika sangat simpelnya. Nah, contoh praktisnya, ya, ini kita contoh aja ya. Misal ada di sini yang orang tuanya kontraktor atau agen tanah. Nah, agen tanah ini sangat perlu belajar integral di sini. Misal buat coupling-coupling. Nah, coupling kan belum tentu ukurannya persegi. Kadang dia miring, kadang dia naik turun tanahnya. Nah, untuk menghitung luas tanah ini, nah, bilang sama orang tuanya sudah belajar integral. Nah, pasti bisa menghitung luas tanah couplingannya. Nah, kalau nggak bisa juga, berarti belum lulus integral. Nah, itu udah pasti. Nah, ada lagi contoh misalnya kasus-kasus masalah kecepatan mobil, ya berapa jarak. Nah itu nanti lebih lebih ke practical purpose saja. Nah yang lebih esensial itu karena ini semuanya ada di teknik industri ya. Nah teknik industri itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan mesin, manajemen, facility, dan juga distribusi. Nah, jadi untuk penggunaan finite element ini, bagi yang tertarik di bidang equipment atau mesin, ya, ini sangat berguna. Kenapa? Karena dengan menggunakan finite element, maka kita akan mudah memodelkan equipment yang sedang kita operasikan. Nah, nanti akan saya tunjukkan. Nah, ada lagi masalah ekonomi. Nah, itu masalah makro atau mikro keuangan. Nah, ini itu lebih mendekati masalah kasus-kasus fisika. Dan ada juga masalah teknik sipil, teknik mekanikal, dan teknik mesin. Nah, kalau saya teknik sipil, misal contoh, ada bangunan yang irregular shape, yang multi-story building. Nah, kalau didesain secara manual itu nggak mudah, akan butuhkan waktu yang sangat lama. Makanya digunakan integral yang diimplementasikan di dalam software. Nah, nanti kalau tahap selanjutnya akan kita bahas masalah itu. Ini hanya membahas interface saja, bagaimana memahami integral. Dan begitu juga tentang kedokteran. Ya, bagi yang punya keluarga tentang kedokteran, tapi yang sifatnya saintifik, bukan praktis. Ya, kedokteran sifatnya saintifik itu seperti biomedicine. Nah, itu menggunakan integral. Tapi kalau untuk yang praktis, dokter praktis, ini sama sekali tidak ada gunanya. Ya, oke. Ini contoh studi kasus saja. Ya, kalau mau tulis, ya. Nanti slide-nya akan saya share. Tapi lebih bagus ditulis untuk praktis saja. Ya. Mungkin ini membingungkan, tapi akan pelan-pelan akan saya pandu. Ya. Oke. Ini salah satu contoh kurva kuadrat. Ya. Salah satu contoh. Ini hanya simpel saja. Saya masukkan fungsinya X kuadrat. Nah, sangat simpel sekali. Ya, X kuadrat. Baik. Oke. So, jadi ini adalah mesh size istilahnya.
seperti kue yang saya bilang tadi. Nah, semakin besar mesnya, ya, maka misal gini, saya buat mesnya seperti ini. Bentar, peta. Mana petanya? Oke. Nah, kalau mesnya seperti ini, nih potongannya seperti ini, tapi ingat panjangnya harus sama ya. Nah, ini salah satu contoh saja. Maka ketika kita menghitung luasannya, luasan, oke, ini 1, 2, 3, ya. Kalau kita totalkan, ya, misal Y-nya di sini, ya, Y-nya di sini, kita tulis 3 juga. Tolong suaranya di-mute-kan. Ya. Semakin besar mesnya, maka hasil dari total areanya akan semakin apa? Tidak akurat. Ya. Coba lihat kotak 1, 2, 3. Kalau dijumlahkan dibandingkan dengan kotak yang kuning di bawah ini, maka hasil dari penjumlahan luasan kotak 1, 2, 3 itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kotak-kotak yang ada di warna kuning dan pink itu. Kenapa? Karena itulah filosofi dari integral. Semakin kecil, ya, semakin kecil ukuran yang kita buat, maka hasilnya semakin mendekati. Nah, oke. Jadi saya tidak menjelaskan breakdown dari turunan ini. Nah, nanti dibahas, nanti tolong dipelajari sendiri. Jadi pendekatan integral itu ada 2. Bisa berbasis limit, bisa berbasis integral itu sendiri. Nah, berbasis limit itu akan panjang seperti yang saya tulis di sini. Sangat panjang. Berbasis limit, tapi itu adalah basicnya. Basic bagaimana memahami integral. Nah, singkatnya ada di slide 2. Hmm. Oke, bagus seperti ini ya, lebih terang ya. Oke, ini saya hapus nih. Kenapa nggak kau makan nih? Suaranya Ya, tolong, suaranya di-mute kan? Oke. Jadi untuk penyederhanaannya ada 2 konsep, menggunakan limit dan juga menggunakan integral. Nah, di slide sebelumnya saya terangkan bagaimana konsep menghitung luas menggunakan limit konsep. Limit teorem istilahnya. Nah, yang slide sekarang ini adalah konsep praktis menggunakan integral, ya, yang bisa terlihat di bawah yang di slide ini adalah fungsi terhadap sumbu Y terhadap X. Nah, integralnya ada batasannya, jadi ini adalah integral tertentu, A dan B. Nah, ini lebih praktis. Nah, tapi kita harus tahu dulu
fungsinya apa? Fx-nya apa? Nah, kalau fx-nya x kuadrat, nah, maka diintegralkan. Saya yakin semuanya bisa integral. Coba angkat tangan yang belum mengerti x kuadrat menjadi sepertiga x pangkat 3. Angkat tangan. Pasti nggak ada yang mau ngaku. Malu. Oke, nggak apa-apa. Nah, saya brief sedikit ya. Dari mana x kuadrat? Jangan malu ya. Nah, ini ada x kuadrat. Nah, x kuadrat itu adalah fungsi dari garis itu sendiri. Nah, fungsi ini macam-macam. Bisa x kuadrat, bisa bisa linear seperti ini. Kalau linear apa? Kalau linear y sama dengan x. Kalau ininya sama ya angkanya. Misalnya ini 1, ini 1, maka fungsinya y sama dengan x. Itu kalau linear. Nah, kebetulan contoh yang saya berikan adalah y sama dengan x kuadrat. Nah, kalau diintegralkan, x kuadrat diintegralkan menjadi apa? X, misal ini n, x pangkat n. Maka n integral ya, dx. Oke. Ini b, oh sorry, ini a. Sorry ya tulisannya kacau gini. Nah, jadi x seperti ini antara a dan b. Ini Suaranya diintegralkan menjadi apa? X pangkat n, rumusnya apa? N tambah 1. Terus di bawahnya apa? 1 per apa? N N tambah 1, Pak. N kurang 1, Pak. N kurang 1. N Oh, N tambah tambah wala. 1. Lupa. A, Kemarin. Oh iya. N kurang 1. N N tambah 1, tambah Pak. 1, Pak. Sama siapa? Siapa bilang N kurang 1 tadi? Saya. Ini bukan diferensial ya. Ini integral. Ya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Nggak masalah. Nah, nggak usah khawatir. Ini simpel saja. Ini masih semester 1. Belum semester 10 kan? Oke, itu konsep sederhana. Ya. Nanti bagi yang bingung bisa email saya. Atau diskusi nanti lewat WA juga nggak masalah. Nanti saya kasih nomor WA saya. Nah, hasilnya berapa? 9. Ya. Kalau sebelumnya pakai teorema limit, hasilnya juga 9. Tapi agak rumit perhitungannya. Makanya kita belajar integral. Kenapa? Karena lebih aplikatif. Nah, bedanya apa? Dasar dari integral itu adalah limit. Limit itu adalah induk dari integral. Nah, jadi dulu profesor-profesor itu belum tahu menemukan integral, tapi mereka sudah membahas masalah limit. Nah, tapi itu beberapa ratus tahun yang lalu. Nah, integral ini konsep yang ditemukan setelah adanya limit teorema. Oke? Paham nggak paham? Saya lanjutkan karena waktu kita terbatas. Ini saya clearkan dulu.
Oke, ini contoh yang kedua. Ya, misal kalian punya bisnis kaplingan tanah ya di Langsa. Siapa yang punya orang tuanya kontraktor? Nah, ini bisa diajarin ke bapak ya. Pak, ini ada contoh nih ngitung tanah nih. Nah, ini namanya kaplingan. Nah, luas tanah kaplingnya 10 meter, 100, 100 dan 80. Nah, ini trapesium bentuknya. Nah, tolong Ryan jangan gerak-gerak terus. tolong didengerin ya. Oke. Nah, ini contoh kasus kaplingan tanah. Nah, bagaimana contoh menghitungnya? Nah, ini sudah saya buatkan. Nah, jadi kita lihat dulu fungsinya di sini. Nah, fungsinya ini menghitungnya gimana? Kita buat ini sumbu Y, ini sumbu X. Ya, ini Y, ini X. Betul ya? Nah, di sini titik poinnya apa? Berapa di sini? 80. Titik poinnya. Y sama dengan 80. Di sini titik poinnya berapa? 100, Pak. Betul, 100. Kalau ini 80, ini 100, ini X-nya berapa di sini? 0. Y-nya 80. Nah, kalau di sini X-nya berapa? X-nya 100, Y-nya Y-nya 0. 100. 100, bukan 0. Lihat di sini, tingginya berapa? 100. Tingginya 100 itu artinya ini 100 tingginya. Nah, X-nya berapa? 100. Berarti di sini X 100, Y 100. Di sini X-nya 0, Y-nya 80. Betul ya? Nah, oke. Jadi fungsinya berapa? Nah, tahu nggak dapatnya dari sini? Gimana caranya? Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan berapa? X kurang X1 bagi X2 kurang X1. Nah, untuk yang di sini, X-nya berapa? Nol, Pak. X1, Y1. Di sini X2, Y2. X1 di sini 0, Y1 di sini 80. X2 di sini berapa? 100. Y2 di sini 100. Ya, maka terbentuklah fungsi ini. Paham? Paham ya? Nah, kalau kita mau menghitung yang warna merahnya saja. Nah, ini kapling tanah. Nah, lebar tanahnya itu ada berapa? Ada 10 meter kaplingan tanahnya. Karena kan kaplingan itu kan dibagi-bagi. Nah, maka luas kaplingan yang ditandai ini luasnya sekitar 810 meter persegi.
Ya. Nah, ini waktunya udah sangat terbatas ya. Sekitar berapa menit lagi? 45. Berarti 15 menit lagi, 10 menit lagi. Oke. Nah, kalau nggak ngerti nanti bisa di WA saya. Nanti saya bantu. Oke, mana lagi nih? Push. Ya, nanti saya share ini. Ini udah direkam, nanti saya share. Jadi jangan takut. Oke, Oke, next. next. Oke, Oke, ini udah ini udah sampai sampai tadi ini ini baru ada yang datang. Hmm. Gimana sih ya? Oke, Oke, ini ini studi kasus bagaimana memahami finance finance element yang saya bahas tadi. Ini kan semuanya ya. industri mobil, mobil, industri apa lagi? apa lagi? Industri oil and gas, pupuk, industri mebel, atau industri apa lagi? Banyak ya industri ya. Nah, salah satu contoh industri itu adalah industri mobil. Nah, sebagai owner yang ada di perusahaan, tentu kita ingin pertama memodelkan mobil itu sendiri. Setelah memodelkannya, kita ingin tahu daya kekuatan mobil itu. Gimana cara mengetahui daya kekuatannya? Yaitu menabrakkan mobil ini. Mau berapa mobil yang harus ditabrak? Satu. Enggak, lebih. Bisa ribuan mobil untuk uji coba. Nah, untuk menghemat agar tidak terlalu banyak yang ditabrakkan mobil itu, maka dimodelkan dengan cara apa? Dengan finance element. Ini sangat murah dan sangat bisa dipercaya hasil. Nah, saya kasih contoh ya. Nah, coba dilihat ya. Oke, bisa dilihat kan? Ini satu contoh bagaimana kita menabrakkan satu mobil ke mobil lainnya. Nah, tingkat kerusakan yang ditampilkan di dalam software ini hampir 90% akurat. Lebih, bahkan sampai 90% akurat. Nah, bayangkan kalau kita mengorbankan dua mobil ini hanya ingin tahu tingkat kerusakan. Sangat mahal kan? Nah, inilah fungsi mesh size. Yang seperti saya bilang tadi, potongan kecil-kecil. Nah, terlihat di video ini ada potongan kecil-kecil kan? Semakin kecil potongannya, maka semakin akurat hasilnya. Paham ya? Nah, saya kasih contoh yang lain. Ini adalah simulasi bagaimana peluru menembus
plat plat baja. baja. Nah, Nah, ukurannya ini ukurannya kurang kecil. Jadi semakin kecil hasilnya, maka maka tekanan-tekanan yang diakibatkan dari peluru ke pelat baja itu akan semakin terlihat hasilnya. Itulah fungsi dari integral yang diimplementasikan di dalam finite element analysis. Nah, ini sangat diperlukan di industri. Jadi ketika kalian belajar di industri, akan ada turbine, ada kompresor. Nah, ketika kompresor itu dihantam oleh equipment lainnya, nah, seberapa besar impact-nya, maka ini bisa disimulasikan dengan finite element analysis. Nah, jadi semakin kecil mesh size-nya, semakin akurat hasil. Paham ya? Yang nggak paham, nggak apa-apa. Ini baru pertama kali. Ya. Nah,